Shalom semua warga kerajaan. Begitu pentingnya, who is the source of our authority? Siapa sumber dari otoritas kita? Dalam Lukas pasal 9 ayat pertama dikatakan, Yesus appointed, melantik 12 murid. Diberi exousia, diberi kuasa. Dan sebab pada waktu itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Diberikan otoritas untuk melakukan apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan membangkitkan orang mati. Tetapi dalam Lukas pasal 10 ada the other 70, 70 murid yang lain. Dan kita tahu bagaimana ketujuh diakan pertama itu juga itu adalah gambaran atau dikatakan memang asalnya dari 70 murid ini. Dan ketika itu apa yang membuat mereka sukacita dalam pelayanan? Bahkan setan-setan, roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Perhatikan, demi namamu. Kita tahu bagaimana tanpa nama Yesus kita tidak bisa melakukan mengusir roh jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Memang iblis sudah dikeluarkan, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dia akan turun ke bumi. Jatuh seperti kilat dari langit. Sampai sekarang kita tahu bagaimana kilat itu ada gambaran, ada kuasa Tuhan, tapi ada juga gambaran pada kuasa kegelapan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular roh jahat ini. Kala jengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Perhatikan, selain appointed juga itu harus resmi, saudara. Banyak kali anak-anak muda kita bilang, tidak perlu itu pentabisan, tidak perlu. Perlu. Kita lihat di Kristus. Kita lihat ke-70 murid ini. Tanpa appointed, tanpa ada covering, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Yesus bersuka cita dalam Roh Kudus. Banyak sekali yaitu foto-foto atau film-film tentang Yesus dari Nazaret yang mukanya panjang, tidak ada senyumnya, seperti orang yang anemik tuh, kekurangan darah begitu. Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Ini apa? Rejoice in the Spirit. Agaliao. Menari-nari dengan emosi yang hebat. Karena apa? Karena 70 murid ini dipakai oleh Tuhan. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit bumi. Semua yang kau sembunyikan bagi orang bijak, orang hebat, orang pandai. Tapi yang kau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau menerima otoritas? Pertama harus jadi murid. 70 murid yang lain. 70 murid yang lain mungkin dimuridkan oleh 12 rasul itu tadi. Dan langsung oleh Yesus. Enggak mengapa. Karena nama Yesus tetap berkuasa. Dan yang kedua, harus jadi orang sederhana. Engkau menyatakan pada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Saya dalam hidup saya melayani Tuhan hampir 50 tahun, saudara ya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya melihat bagaimana untuk menerima hari-hari ini kita sedang menuju, yaitu saudaraku, perayaan 10 hari itu. Menerima kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sederhana lebih gampang. Teman-teman saya yang pandai, yang dokter dan dokter sulit, saudaraku. Mereka selalu berpikir, ini tidak cocok, ini sulit dan sebagainya. Tetap jadi orang sederhana, tetap mau dimuridkan, tetapi juga ada di bawah, yaitu otoritas. Tuhan memberkati kita semua. Receive, terimalah otoritas yang dalam nama Yesus. Kita mewakili dia sebagai Raja segala Raja. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, amin. Kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri dahulu. Berikan salam dulu dong, kanan kiri muka belakang katakan selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu.
Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa, Engkau berdaulat atas setiap kami. Bahkan Tuhan juga yang berdaulat atas bangsa kami. Indonesia Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam rencana-Mu yang luar biasa. Indonesia ada dalam genggaman-Mu dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi bangsa ini. Untuk banyak jiwa dimenangkan, untuk nama-Mu dipermuliakan. Berkati para pemimpin kami di bangsa ini. Berkati pemimpin kami juga yang ada di kota ini. Kiranya Tuhan yang melawat setiap mereka. Roh yang takut akan Tuhan mencengkeram setiap kehidupan mereka. Bahkan kami terus berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan Kau lawat Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan. Setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Gembala sidang Kau urapi. Bahkan gembala sidang di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas hamba-Mu. Berkati setiap para pekerja di tempat ini, setiap para pelayan Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh bersorak-sorai meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang berdaulat atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak dipuji Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Sebab namanya luar biasa, namanya ajaib, namanya dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau teramat baik bagi kami, Kau teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya lama-lama ya syikiralama. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Katakan Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. diagungkan. Bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan
bawah kakiku, amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, lawanku. Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja sama Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja sama Raja. Dan pujilah Kau Raja sama Raja. Dan pujilah Kau Raja sama Raja. Haleluya. Haleluya, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita hebat, amin. Coba berikan tos dulu kanan kiri. Katakan Tuhanmu hebat, haleluya. Hey, Engkau yang berkuasa Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, menatang dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya
katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau tanpa syarat dalam hidup kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku tuh setia, senangkan hatimu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku tak menyerah, walau kadang kita tidak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat,
Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Kami bawa hidup kami menjadi persembahan di hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Ora patakana lalabaralabaralabaralama sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk ya, jadikan pujian ini sebagai deklarasimu di hadapan Tuhan. Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, ya. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, ya. Mau menyenangkan hatimu Tuhan, amin. Katakan, senangkan hatimu Tuhan. Oh, senangkan hatimu. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Lawat kami dengan firman-Mu. Biar kami Bapa hari ini dikuatkan. Kami juga Tuhan disembuhkan, dipulihkan kehidupan kami. Tuhan. Ada hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Jauh melampaui daripada apa yang kami bisa bayangkan. Sebab Engkau bekerja Tuhan dengan mujizat, dengan cara Tuhan yang ajaib. Sampaikan isi hati Tuhan hari ini Bapa. Agar kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Sebab kami tahu Tuhan bukan mudah untuk kami menjalani hidup di akhir zaman. Akan ada banyak tantangan, rintangan, pencobaan, ujian yang akan meruntuhkan iman kami. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kami deklarasikan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Ini ungkapan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan, saya siap diberkati Tuhan. Wow, haleluya. Semangat. Iya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya kian hari mungkin ada berita-berita gelombang panas mulai muncul ya. Sampai hari ini pun AC sudah dinyalain, tetap panas. Namun tidak akan mengurangi sukacita, bahkan damai sejahtera. Sebab ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, saudara, itu adalah tempat yang paling indah. Saya selalu katakan dan ingatkan begini, bahwa hari ini saudara akan menerima sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Amin. Melebihi daripada emas, perak, permata, atau kekayaan dunia yang lainnya. Sebab ini adalah sebuah investasi dalam kerajaan Allah. Di mana kita akan diajar untuk menempati atau hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk itu berbanggalah saudara. Tersenyumlah saudara. Bahagialah hari ini saudara ada di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan beribadah di tempat ini. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik. Authorize ya to influence, ini tema kita di bulan ini selama bulan Mei. Baiklah saudara, tahu persis bahwa yang minggu lalu ya bulan lalu kita banyak belajar tentang power and authority ya. Nah saudara, kali ini kita akan belajar bagaimana otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu harus termanifestasi, harus bisa mempengaruhi orang-orang lain, harus juga bisa berdampak kepada orang lain. Sebab begini saudara, saya pelajari bagaimana Yesus waktu mengajar di tengah-tengah dunia ini saudara, dia bukan hanya sekedar mengajar saja ya, dia bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih utama yang dia lakukan ternyata begini saudara, dia meneladani apa yang dia ucapkan.
Haleluya. Dia saudara menjalankan firman Tuhan, bukan ngomong saja saudara. Kamu mengampuni, tapi dia tidak mau mengampuni. Dia saudara membagikan atau mengajarkan supaya jemaat atau pengikutnya atau murid-muridnya ayo setia, ayo berdoa. Dia lakukan saudara. Bahkan dia mendahului daripada murid-muridnya. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah yang Tuhan inginkan. Nah saudara, saya perlu jelaskan juga bagaimana tema kita atau moto kita representative of Christ Kingdom. Ya, bukan ROCK ini bukan berbicara tentang aliran musik, ya bukan saudara ya. Tapi ROCK, representative of Christ Kingdom. Nah ini berbicara begini saudara, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan atau anak-anak Allah yang ditempatkan Tuhan di Bondowoso, di mana kita tinggal. Ya, jadi bukan secara kebetulan saudara ada di tempat ini. Saudara, tahukah saudara bahwa ketika kita lahir baru, kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus, dibaptis, ada tugas atau ada identitas yang melekat dalam diri kita. Yaitu kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Di mana saudara kita harus membawa warna sorga turun di atas kota kita Bondowoso. Saudara, banyak hal yang terjadi di Bondowoso. Banyak hal-hal saudara yang perlu kita perbaiki. Perlu ada pembenahan. Perlu ada banyak yang diluruskan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Gaya hidup saudara yang duniawi. Nah kita harus berbeda, tampil beda saudara. Satu kali saya pernah pelayanan saudara di kedutaan Malaysia di KL saudara. Nah saudara, saya masuk di sana, saya pernah cerita bahwa di sana banyak ornamen-ornamen Indonesia. Nah saudara, tahukah saudara bahwa kedutaan yang ada di negara Malaysia, terutama di KL saudara, itu punya tujuan. Bukan hanya sekadar menjadi perwakilan atau kedutaan biasa yang banyak menolong para TKW atau TKI, tidak saudara. Tapi juga ada misi tertentu, yaitu membawa warna daripada Indonesia untuk diperkenalkan di sana. Karena ada banyak ya yang sudah mulai diklaim oleh Malaysia saudara. Ini kita buka saja ya. Banyak saudara, reok diklaim, batik diklaim, apalagi saudara. Oh itu dari kami, ternyata bukan saudara. Nah tugas warga negara Indonesia, apalagi kedutaannya saudara, duta besarnya itu membawa saudara bagaimana budaya, gaya hidup orang Indonesia termasuk juga kulinernya itu diperkenalkan. Nah kita saudara, Tuhan katakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah yang Tuhan saudara taruh identitas dalam diri kita, bahwa kita harus membawa warna sorga atas kota kita Bondowoso. Kita harus tampil saudara bahwa kita ini membawa gaya hidup kerajaan Allah atas kota kita, atas Bondowoso. Ini tugas penting buat kita semuanya. Sebab begini saudara, kita diberikan otoritas itu untuk influence. Ya bukan untuk sok-sokan saudara, banyak orang kan menyalahgunakan jabatan. Wah dikasih jabatan bukan untuk menjalankan fungsi. Makanya saudara dalam pelayanan itu bukan soal jabatan, tetapi soal fungsi. Nah ada banyak orang saudara yang begitu diberikan wewenang, otoritas saudara menyalahgunakan, dipakai untuk macam-macam, dipakai untuk pamer, dipakai untuk kesombongan saudara. Tetapi yang terpenting yang Tuhan mau adalah kita diberikan otoritas untuk bisa mempengaruhi sekeliling kita. Bukan pengaruh yang negatif tentunya ya, tapi pengaruh dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah kita akan baca dulu dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 yang kedua. Mumpung ayatnya, fontnya cukup besar, kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Stop dulu, karena ada tanda merah di sana. Nah, tenaga dan kuasa dalam bahasa Inggrisnya itu bukan ditulis seperti itu, tapi power and authority. Nah, lanjut ya. Kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah saudara, ada misi khusus saudara, di mana Tuhan memerintahkan atau mengumpulkan muridnya atau mengutus muridnya saudara. Itu untuk apa saudara? Pertama diberikan paling utama yaitu kuasa dan juga authority. Power and authority untuk memperlengkapi orang-orang yang akan diutusnya saudara. Karena apa? Dia ketika murid-muridnya ini saudara mau melayani Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, akan ada banyak tantangan. Untuk itu saudara kita perlu kuasa. Ya, kita butuh kekuatan. Kita butuh
pembekalan diri terlebih dahulu. Saudara, saya yakin dan percaya begini saudara. Saudara akan dibekali oleh firman Tuhan hari ini. Untuk apa saudara? Saudara hadir juga dalam ibadah di tempat ini. Untuk sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan di depan saudara. Jangan sampai begini saudara. Kita yang dipengaruhi oleh orang lain. Bukan kita mempengaruhi orang lain. Nah saudara, kekristenan nanti berbicara ketika saudara diberikan otoritas dan kuasa ini. Maka saudara harus memberikan juga pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, orang-orang sekeliling kita tidak akan melihat seberapa banyak saudara pergi ke gereja. Seberapa banyak saudara mungkin sudah nyumbang gereja. Seberapa banyak saudara mungkin sering doa. Tapi saudara dan saya tidak pernah mengalami perubahan hidup. Orang lain tidak akan pernah melihat seberapa banyak saudara rajin seperti itu. Tapi orang akan melihat hidupmu berubah enggak. Ya, hidupmu diubahkan enggak atau berubah dari gaya-gaya hidup yang lama. Nah, saudara, dunia akan lihat itu. Ya, dunia akan melihat saudara sebagai sesuatu yang dipajang, yang dipertontonkan. Makanya Tuhan bilang kita ini suratan yang terbuka. Ya, kita dibaca oleh banyak orang, saudara. Sehingga yang orang lain lihat itu bukan hanya soal saudara rajin saja, tapi bagaimana saudara berbicara, ya, bagaimana saudara juga rajin dalam bekerja, bagaimana saudara juga melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan. Bukan seperti dunia ini. Saya rindu saudara, jemaat Tuhan GBI Rock di Bondowoso ini saudara, orangnya ramah-ramah, amin. Orangnya punya sopan santun, ya. Orangnya saudara, waduh, kalau difitnah balas apa saudara? Mendoakan. Ini kalau salah jawab bahaya, saudara. Kalau dimaki, saudara, balas apa? Memberkati justru, saudara. Wah, kalau ada saudara, dan saya percaya sudah ada ya, maka kita saudara akan benar-benar memuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, bukan berarti ibadah itu tidak penting, bukan saudara. Tetapi saya mau katakan begini, buah daripada keintiman saudara dengan Tuhan, itu adalah perubahan hidup kita. Pengaruh kepada orang lain. Nah, kita lanjut ya. Nah, dunia sudah semakin buruk saudara. Kita harus mengerti ini. Saudara sedang berhadapan dengan situasi di akhir zaman. Ya, dan akan ada banyak saudara gelombang kuasa jahat, akan ada banyak saudara pengaruh-pengaruh duniawi. Ibaratnya begini saudara, kita sedang melawan sebuah arus yang besar saudara di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan selalu katakan begini dan ingatkan begini, kita ini adalah kelompok kecil memang. Domba-domba yang mungkin tidak berdaya, tapi kita punya gembala yang agung yang akan menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat saudara, banyak orang hari-hari ini saudara susah untuk berubah. Ya, karena apa? Saudara jangan lihat kenapa kok dia susah berubah. Ternyata begini saudara, ada spirit yang mengikat, ada roh jahat yang mengikat saudara. Ada kuasa kegelapan yang membuat orang itu buta melihat kebenaran. Sudah dikasih tahu saudara tapi tidak mau tahu. Sudah saudara dinasehati tetapi tetap saudara tidak mau berubah. Kita banyak melihat hal-hal seperti itu di tengah-tengah dunia ini. Ini karena apa saudara? Karena roh tadi yang mengikat saudara. Makanya saya bilang tadi pagi saudara, kita ini tidak diajar untuk membenci orang. Kita tidak punya musuh orang saudara. Musuh kita ada iblis. Iblis itu musuh kita gitu ya. Bukan teman saudara, musuh saudara. Yang saudara harus perangi bukan orangnya. Tetapi perbuatan jahat yang orang lakukan kepada saudara. Dan kemudian kuasa jahat yang mengikat mereka. Karena ada banyak orang saudara yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan mereka susah untuk berubah. Dan ini bukan sesuatu yang gampang saudara. Susah untuk berubah. Tapi saya percaya jemaat Tuhan Rock Bondowoso bisa berubah semuanya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Mengerti saudara firman Tuhan ketika saudara dengar. Saudara dengan rendah hati, Tuhan aku mau berubah. Tuhan kuatkan aku. Saudara memang untuk melakukan firman Tuhan jangan pakai kekuatan kita. Tapi pakai kekuatan Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan menolong kita. Saudara. Ingat saudara, tantangan besar akan kita hadapi. Kita lihat bersama-sama dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, saya baca buat saudara semuanya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah,
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, cek saudara, adakah ini kita hari-hari ini saudara tercatat di situ, gitu saudara ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai ya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Nah saudara, inilah yang fakta yang kita hadapi. Dunia sekarang hidup seperti ini bukan karena tidak ada alasan, tetapi karena ada roh yang mengikat mereka saudara. Sehingga mereka berbuat seperti ini. Saya percaya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita dengan rendah hati, Tuhan aku mau hidupku diubahkan. Aku tidak mau hidup seperti orang-orang yang hidup di akhir zaman. Karena begini saudara, kita hanya bisa berubah oleh karena firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hanya firman Tuhan, makanya saudara penting sekali ibadah. Coba tepuk pundak kanan kirinya, ayo ibadah ya. Ibadah. Oke, saya akan lanjut saja, tidak akan lama. Nah, kita akan belajar hari ini saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Ya, termasuk ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jenis ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan doa dan puasa. Itu tentang penyakit saudara. Karena ada hal-hal yang memang saudara secara rohani saudara harus perangi ini. Termasuk juga kebiasaan orang, termasuk saudara juga perbuatan-perbuatan yang mengikat orang itu. Kita harus perangi bersama-sama saudara. Kita akan lihat yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya dan menjadi seperti Yesus. Kita baca dulu ayatnya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Saya baca, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, saudara, Tuhan sudah taruhkan saudara dalam kehidupan kita sebagai bait Allah, bait sucinya Tuhan. Nah, dalam pelajaran yang lalu, bulan lalu kita belajar bagaimana Yesus sudah diberikan otoritas dan kuasa. Itu diberikan kepada Yesus. Dan bukan hanya sampai di situ saja, otoritas dan kuasa juga Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebagai orang percaya. Nah, ini adalah awal, ini adalah modal dasar saudara. Bagaimana untuk mengalahkan dunia itu butuh yang dinamakan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini modal dasar. Dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata begini saudara. Seperti tadi saya bilang bahwa Yesus saudara ketika dia mengajarkan, dia bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga dia memberikan teladan dan contoh. Makanya begini saudara, saya poinkan begini, percaya dan menjadi seperti Yesus. Karena percaya saja tidak cukup. Iblis percaya saudara kepada Yesus, tahu Yesus Tuhan, takut kepada Yesus, takut saudara. Tapi dia tidak mau nurut, dia tidak mau mengikut Tuhan, dia tidak mau menjadi seperti Yesus saudara. Makanya saudara, iblis itu saudara ya tidak masuk hitungan yang diselamatkan tentunya. Ya, tidak masuk saudara. Tapi kita adalah orang-orang saudara yang akan bisa mengalahkan iblis juga. Karena apa saudara? Karena kita menjadi orang yang percaya dan juga menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya di sana berikan tema begini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh melalui proses pembentukan karakter. Ya saudara. Jadi tidak serta-merta Petrus punya kuasa. Ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ayat 6 mulai. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia yang lumpuh ini saudara memegang tangan kanan orang itu, Petrus ya, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika orang itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini ada sebuah kisah bagaimana orang buta saudara, orang lumpuh ya, meminta-minta saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia meminta-minta dan dilihat oleh Petrus. Maka Petrus saudara ada belas kasihan. Secara tiba-tiba saudara Petrus katakan, dia katakan begini saudara, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi kuasa nama Yesus ini luar biasa saudara. Ya, itu yang pertama. Nah,
Kalau saudara lihat bagaimana Petrus punya kuasa seperti itu. Diberikan otoritas dan kuasa. Itu bukan tiba-tiba serta-merta ada. Tapi melalui proses. Saudara lihat bagaimana Petrus berasal dari seorang nelayan. Ya, yang mungkin ya banyak orang menafsirkan latar belakang pendidikannya kurang. Ya, temperamental saudara. Dan orangnya juga spontanitas dan lain sebagainya, saudara. Itu melekat dalam diri Petrus. Nah, waktu dia mengikut Yesus, saudara, saya percaya begini, Yesus, saudara, dengan susah payah merubah Petrus. Tidak gampang merubah Petrus, saudara. Karena sekian tahun, saudara, kurang lebih 3,5 tahun ya, Petrus dididik, tidak berubah-berubah, saudara. Sampai pada puncaknya, saudara, ketika Yesus mau ditangkap, saudara, oleh tentara-tentara Romawi. Petrus ini seolah-olah, saudara, menolong Yesus. Dia memotong telinga daripada salah seorang prajurit pada waktu itu. Dipikir, saudara, dengan itu dia melakukan yang benar. Tapi ternyata tidak, saudara, Tuhan katakan. Itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan ajaran daripada kerajaan Allah. Sebab Yesus mengajarkan, ayo ngampuni, itu kira-kira, saudara. Tapi Petrus kan tidak berubah akhirnya, saudara. Tidak berubah, lama berubahnya Petrus. Sampai satu kali, saudara, dia melihat bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Kemudian yang terjadi begini, saudara. Pada akhir kehidupan Petrus, dia yang minta sendiri, saudara. Kalau aku disalibkan, aku minta untuk disalibkan terbalik. Karena dia mengerti, saudara, bahwa proses kehidupannya bukan sesuatu yang mudah. Karena saudara dia sadar bahwa hidupnya sudah diubah oleh Yesus. Makanya saudara dia mau merelakan dirinya untuk disalib terbalik, saudara. Saudara, Petrus melalui proses loh, saudara ya. Untuk memiliki kuasa tadi. Karena ini berkaitan dengan karakter kita, saudara. Kalau karakter kita tidak bisa diubahkan, kalau karakter kita tetap sombong, kalau karakter kita tetap temperamental, kalau karakter kita, saudara, tetap, saudara, dengan karakter yang lama, saudara. Saya yakin Petrus tidak seperti sekarang ini. Di mana dia memanifestasikan kasih dan kuasa Tuhan waktu itu. Dan yang terjadi, saudara, Petrus sadar, saudara, bahwa dia kehidupannya harus berubah, saudara. Dan di situ Tuhan perlengkapi. Dan saya yakin, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa tadi. Amin. Saudara, jangankan saudara numpangkan tangan. Saudara berdiri di mimbar, shalom, banyak yang sembuh, saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Itu yang akan terjadi, saudara. Karena apa? Karena saya rindu, saudara, ayo kita mengenal Yesus dan juga meneladani Yesus. Bukan hanya percaya saja. Saudara, kalau ini saudara lakukan, percayalah ada mujizat-mujizat besar. Berbicara tentang kesembuhan itu berbicara mujizat. Saya percaya juga bukan hanya soal mujizat kesembuhan. Saudara juga akan mengalami mujizat dalam bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Bahkan studi, saudara. Amin. Karena saudara punya nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan saudara, ketika saudara mengikuti teladan Yesus, maka saudara akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Bahkan Tuhan katakan jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, saudara, kita perlu iman yang terus bertambah atau bertumbuh. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4, demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa, saudara? Iman kita. Tadi yang mengalahkan dunia itu adalah percaya kepada Yesus. Yang kedua itu adalah iman kita, saudara. Kenapa iman ini digambarkan? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan mengatakan kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Nah, iman dimulai dari sebuah benih, saudara. Nah, benih ini berbicara nanti ketika saudara tanam itu akan bertumbuh dan berbuah. Itu yang dimaksud. Jadi iman ini, saudara, perlu dibangun. Ya, saudara percaya Yesus itu tidak cukup, tapi juga perlu menumbuhkan iman, percaya. Nah, saudara, itu iman. Nah, saudara sedang diajak hari-hari ini juga untuk beriman kepada Tuhan. Lihat masa depanmu, masa depan yang luar biasa. Amin. Lihat rumah tanggamu, walaupun rumah tanggamu susah untuk diubah oleh dirimu sendiri. Tapi percaya ketika Tuhan hadir, maka rumah tanggamu akan jauh lebih baik lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lihat, saudara, bahwa kemungkinan engkau tidak sembuh, tapi dengan mata iman engkau akan bisa melihat engkau akan sembuh dan engkau akan sempurna. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Itu berbicara tentang iman, saudara. Kita perlu menumbuhkan iman, saudara. Nah, kita lihat bersama-sama. Iman itu bersumber dari mana? Dari firman Tuhan. Ini Alkitab katakan, Roma 10 ayat 17. Jadi
iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Saudara, untuk menumbuhkan iman, ya, untuk nambah saudara kekuatan, kuasa daripada Tuhan, sehingga muncul iman, sehingga saudara, kadang-kadang saudara saya berpikir tentang teman-teman saya begini, saudara. Ini orangnya sekolah-sekolah Alkitab ya, latar belakang kami sama lah saudara, orang-orang tidak mampu. Saya kadang-kadang melihat begini teman-teman saudara, ini orang ini kok bahasanya tinggi-tinggi gitu saudara ya. Wah, nanti saya pasti dipakai Tuhan, saya akan diberkati gitu saudara ya. Saya akan studi ke luar negeri dan lain sebagainya saudara. Saya melihat agak sombong memang ya saudara ya. Tapi saudara, kalau berbicara tentang iman saudara, itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, orang saudara, saya punya teman saudara yang waduh enggak karu-karuan hidupnya. Tato, pernah datang ke sini kan? Dia tiba-tiba turun di Bali dari Amerika, dia sudah citizen saudara. Dia nyebrang, karena ada teman saya juga di negara saudara, di Gilimanuk sana. Dia singgah sini saudara. Itu teman yang memang benar-benar latar belakangnya preman banget saudara. Saya sekamar dengan dia, badannya penuh dengan tato saudara. Wah, ngeri sekali orang ini saudara. Wow saudara, seolah-olah orang ini tidak mungkin berhasil saudara. Tapi di mata Tuhan saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Katakan bersama saya, di mata Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya saudara. Percaya ketika engkau libatkan Tuhan. Ketika engkau membaca firman Tuhan yang akan menguatkan. Engkau membaca 5.000 orang laki-laki itu diberi makan dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Mustahil. Ketika saudara baca, ini mustahil dan menguatkan saudara. Maka hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara mungkin melihat bagaimana laut terbelah menjadi 2. Baca di sana di kitab Keluaran 20 saudara. Bagaimana Tuhan bisa menyeberang, membawa bangsa Israel saudara keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib. Nah, ketika saudara baca dan melekat dalam hati saudara. Dan saudara katakan, Tuhan kalau engkau bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun di depan mereka harus berhadapan dengan laut terberau. Dan di kanan kiri saudara sudah tidak ada jalan lagi. Di belakang saudara itu sudah ada tentara-tentara Firaun mengejar saudara. Ketika saudara melihat dan membaca dan saudara bisa mengimani bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu pasti juga terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Semangat, haleluya. Saudara jangan lihat engkau hari ini, haleluya. Kalau engkau bangun imanmu, maka iman itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita mungkin katakan, Pak, saya orang biasa-biasa. Pak, saya tidak mungkin bertobat, Pak. Saya ini terikat sekali. Saudara libatkan Tuhan. Saudara bisa dilepaskan dari keterikatan saudara. Saudara katakan saudara tidak mampu. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin karena firman kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Belenggu-belenggu ikatan-ikatan dosa itu akan dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penyakit juga sama, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dokter katakan divonis A, saya yakin saudara, Tuhan bisa menyembuhkan setiap kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak kesaksian di tempat ini, kalau saudara boleh bersaksi. Nanti saya beri kesempatan ya, kita ada doa malam nanti ya saudara, 2 minggu sekali setelah Mei saudara. Nah itu ruang kesaksian kita nanti, bagaimana Tuhan menolong. Nah itu berangkat dari iman saudara, tidak serta-merta saudara muncul tiba-tiba, tidak saudara. Kita harus melatih dulu iman kita, dengan apa? Firman Tuhan. Makanya saudara saya concern sekali untuk membagikan renungan, makanya saudara juga harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Apalagi doa fajar. Wah keren banget ya. Saudara, orang sudah menikmati doa fajar saudara. Itu pasti nikmatnya luar biasa. Pasti saudara. Saudara akan pernah ngeluh. Saudara akan pernah aduh capek. Enggak saudara. Tapi orang sudah menikmati. Ini memang bukan semua bisa diratakan. Saya yakin saudara berdoa juga di rumah.
Tapi yang punya waktu sudah datang ke tempat ini. Dan di sana saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman. Dan saya banyak melihat saudara hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Dari orang-orang saudara yang seperti ini saudara. Yang mau menyediakan waktu extraordinary buat Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara. Saya yakin saudara ketika iman saudara bertumbuh. Maka kuasa dan otoritas itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan saudara dan saya bukan menjadi orang-orang yang kalah. Saudara akan mengalahkan dunia ini. Amin. Saudara dan saya akan punya pengaruh kepada dunia ini saudara. Sehingga orang melihat kehidupan kita, orang lain mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terutama bukan hanya mengenal, tetapi juga diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Perlengkapan rohani atau senjata Allah saudara. Ini berbicara semuanya firman Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Kita akan baca dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan apa saudara? Pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Nah saudara, peralatan yang saudara pakai itu semuanya ada di firman Tuhan, itu maksudnya. Semua yang dicantumkan di sana mulai dari ikat pinggang kebenaran, kemudian baju sirah, ini perlengkapan tentara zaman Romawi kuno saudara ya. Seperti itu. Nah kemudian ada juga saudara kasut, sepatu ya saudara. Kemudian perisai di sana dikatakan. Kemudian juga ada ketopong keselamatan. Dan juga Tuhan bukan hanya memperlengkapi saudara untuk pertahanan saja. Tapi dengan pedang roh saudara bisa melakukan dan menundukkan segala kuasa-kuasa jahat yang ada. Ketika saudara baca firman Tuhan, tanpa saudara sadari, saudara sedang mengambil perlengkapan senjata ini. Ya, saudara sedang mengenakannya. Karena serangan-serangan ini pasti masuk. Tanpa saudara sadari, setiap hari kita diserbu, saudara diserang oleh iblis. Ini kalau kita lihat dengan alam roh kita, saudara. Ya kita bukan hanya hidup dalam dimensi jasmani. Saya perlu sadarkan saudara, bahwa kita ini bukan hidup di dalam dimensi jasmani. Tanpa saudara sadari, ketika saudara malas ke gereja umpamanya saudara. Aduh saya malas. Itu peperangan sebenarnya. Ya, ketika saudara mau berbuat dosa, saudara katakan aduh berbuat. Itu peperangan sebenarnya saudara. Setiap hari hidup kita berperang. Keluar dari rumah, saat saudara mungkin mau bekerja, keluar dari rumah itu sudah peperangan saudara. Dan iblis selalu di sana dikatakan ada panah api dari si jahat yang ditujukan kepada kita. Supaya kita jatuh, supaya kita lemah, supaya kita putus asa, supaya kita saudara tidak cinta Tuhan. Ada persoalan panah api ini maksudnya begini saudara, melalui banyak cara. Persoalan, lewat ujian, tantangan, orang-orang di sekeliling kita saudara. Orang-orang yang tidak suka sama kita saudara. Itu panah api ditujukan terus saudara. Nah kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, saudara tidak akan pernah untuk menang dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya firman Tuhan ini penting. Katakan bersama saya, firman Tuhan itu penting. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ayo baca firman. Ya, apalagi sekarang sudah dipermudah sosial media saudara. Itu banyak saudara, firman-firman yang menguatkan kita. Ya jangan sampai saudara bersosial media disalahgunakan saudara ya. Kalau saudara buka handphone, alasannya untuk berbicara tentang firman itu luar biasa. Tapi bahaya sekali saudara, kalau saudara alasannya mungkin kepada orang lain, ngapain kamu? Aku lihat firman, tapi yang dilihat saudara hal-hal negatif. Nah ini bahaya saudara ya. Tapi itu tidak ada di sini saudara. Itu ada di kota-kota lain sana ya. Daerah-daerah timur sana Pak Poyen. Haleluya. Saudara, saya yakin firman akan menguatkan kita dan menolong kita. Amin. Saudara baca firman, ibaratnya begini. Ada sesuatu yang secara ilahi, secara rohani bekerja. Saudara sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena keluar dari rumah, saudara akan diperhadapkan dengan panah-panah api si jahat. Saudara bukan hanya bisa bertahan, saudara dengan pedang roh itu yaitu firman bisa mengalahkan segala kuasa jahat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya, amin. Yang terakhir saudara kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan dunia dengan roh-roh jahatnya tadi saudara ya. Penguasa-penguasa di dunia. Nah 1 Samuel 17 ayat yang ke-50.
ini kita melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat dengan cara yang ajaib. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa saudara? Umban dan batu. Tentara dibunuh dengan umban dan batu atau kalah dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, kemudian saudara pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan saudara juga bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Ya, Daud secara fisik tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Secara keahlian juga tidak bisa, tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan Goliat. Tidak akan mampu saudara. Siapa yang mengalahkan Goliat itu? Tuhan yang ada dalam diri Daud. Ingat saudara, Tuhan selalu ingatkan begini, tidak ada orang sakti di dunia ini. Ya, tidak ada Superman saudara, yang ada Superman. Ya, beda Superman sama Superman tahu enggak saudara? Kalau Superman celana dalamnya di luar ya, Superman celana dalamnya di dalam. Loh, tepuk tangan. Itu bedanya supaya saudara ngerti ya, bahwa Wedi seneng banget ya. Nah saudara, jadi tidak ada manusia yang spesial yang powernya luar biasa. Oh Elia jagoan, tidak ada yang jago saudara. Semua karena Tuhan, amin. Saya ingatkan tadi pagi saudara, ketika kita berdoa syafaat di tempat ini. Tuhan terima kasih berkati gereja kami. Itu salah saudara. Berkati gerejamu di tempat ini. Gereja Tuhan, bukan gereja kita saudara. Semua yang kita pakai ini milik Tuhan. Saya juga ketika baptis orang, saya tidak mengatakan begini, aku yang baptis kamu loh, kamu harus balas budi sama aku. Tidak saudara, saya katakan Tuhan yang baptis kamu. Berapa waktu lalu ada yang sembuh, saya katakan, oh terima kasih Pak Pendeta. Ada yang, ya saya saksikan hamil saudara, lama tidak mengandung. Pak Pendeta terima kasih, saya bilang begini, itu semuanya karena Tuhan. Karena apa saudara, banyak orang salah, oh dipikir dianya yang sakti, tidak ada. Termasuk pendeta-pendeta besar, saudara ya. Makanya jangan mengkultuskan manusia. Tuhan yang bekerja dengan mereka, saudara. Melalui mereka. Dan semuanya Tuhan lakukan. Nah, Tuhan mau begini, saudara. Bahwa kita ini lihat kehidupan Daud. Kenapa saya tulis di sana? Dekat terus dengan Tuhan. Karena kita belajar dari kehidupan Daud ya. Kedekatan Daud ini melalui apa, saudara? Pujian dan penyembahan. Ini sarana yang paling efektif saudara. Untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud melalui pujian penyembahan. Kemudian dia juga bisa memanifestasikan kuasa dan kasih Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil apa saudara? Kecapi ya, dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat itu undur daripadanya. Saudara, ini bukti bahwa penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan seperti Daud, saudara. Saudara, Daud ini orang yang luar biasa, saudara. Dia memakai banyak-banyak sarana, saudara. Justru untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, dia pakai pergumulan hidupnya, saudara. Sebab ada ayat yang mengatakan bahwa walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Dia, saudara, dijadikan anak-anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, saudara. Nah, dia juga hanya dipercaya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, saudara. Ya, dia orang yang tersisihkan dari keluarganya. Ada banyak alasan, saudara, untuk Daud menyesali kehidupannya. Dan dia katakan, saudara, Tuhan, aku sudah tidak sanggup hidup seperti ini, Tuhan. Aku hidup dalam tekanan. Dia tidak pernah mengatakan itu, saudara. Justru dengan itu, saudara, dia katakan, aku mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Aku tidak mau melihat keadaan sekelilingku sebagai sesuatu yang menjatuhkan. Aku mau masalah pergumulan persoalan yang aku hadapi. Justru aku lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Sehingga kalau mau belajar saudara kedekatan hubungan intim dengan Tuhan. Belajarlah seperti Daud. Dan dia memakai sarana ini saudara. Yaitu apa?
pujian, penyembahan. Ya, dia pakai itu, saudara. Saudara jangan bilang saudara Daud itu diangkat menjadi raja dengan mudah. Ya, tanpa pergumulan. Berat banget. Kalau kita jadi Daud, wah saudara, buru-buru seperti Daud, saudara. Kita tidak disalami oleh Pak Pur aja di belakang sudah ngambek, saudara. Buru-buru, saudara. Daud ini, wah, proses hidupnya menjadi raja. Makanya saya bilang begini, saudara. Semakin besar persoalanmu, semakin besar tekanan yang kau hadapi hari-hari ini. Justru akan membuat engkau semakin dipercaya oleh Tuhan untuk sesuatu yang besar. Amin. Saudara, bola bekel atau karet itu, kalau saudara lemparkan atau pingpong ya, nanti kita di Rembangan ada lomba pingpong ya. Saudara lemparkan ke bawah dengan tekanan yang kecil, maka lonjakan ke atasnya akan tidak tinggi. Tapi ketika saudara lemparkan ke bawah dan pantulkan dengan keras, maka lompatannya akan semakin tinggi. Demikian juga, semakin besar tekananmu, justru ketika engkau manfaatkan itu untuk dekat dengan Tuhan, maka engkau akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara mungkin tidak melihat bagaimana caranya, gimana Tuhan aku diangkat. Aku ini tertekan, aku ini digencet loh Tuhan. Saudara jangan lihat itu urusannya Tuhan untuk mengangkat kita. Ya, bahkan semakin digencet, maka lompatannya akan semakin tinggi. Upahnya atau berkatnya semakin besar seharusnya. Itu yang saya percaya. Dan saya mengalaminya, saudara. Saya tidak putus asa, saya justru begini, saudara. Memang bergumul banget ya. Daud pun saya yakin, saudara. Tuhan, kok hidupku seperti ini, Tuhan. Tapi saudara, ketika saudara tetap setia. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Itu ucapan-ucapan Daud. Kalau saudara mau belajar Mazmur Daud, itu luar biasa sekali, saudara. Puji-pujian kita banyak diambil dari Mazmur Daud. Belajar dari pergumulan, dan dia pakai justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini saudara, ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan dengan banyak cara. Di gereja ini saudara, kami punya bukan sekedar program ya saudara, tapi bagaimana kerinduan gereja Tuhan di tempat ini saudara. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara katakan tidak ada hubungannya, tapi banyak orang mengalami saudara. Ya, Daud mengalami. Tuhan mengutus ya Nabi Samuel saudara kepada Isai untuk mengangkat seorang raja. Daud tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Dia lagi di ladang menggembalakan kambing domba. Diperlihatkan loh saudara. Wow, kakak-kakaknya yang gagah perkasa, yang fitness badannya saudara ya. Sini siapa suka fitness ya? Ko Joni ya. Oh, kekar-kekar. Oh, ini cocok. Ternyata semuanya tidak cocok saudara. Saudara jangan sepelekan hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan. Sebab itu yang akan mengangkat saudara naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kesetiaanmu yang kecil hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Itu menjadi syarat ketika hatimu benar di hadapan Tuhan. Menjadi syarat untuk orang yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara ayo kita terus belajar untuk mengalahkan dunia. Amin. Mengalahkan kuasa-kuasa jahat saudara. Jangan lihat engkau hari ini. Lihat Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan saudara melakukan kepada orang-orang yang saya sebut tadi, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan juga akan mengangkat kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Sekalian juga para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Jadi authorized to influence itu berbicara tentang percaya dan menjadi seperti Yesus. Kemudian iman yang terus bertambah atau bertumbuh. Kemudian yang ketiga adalah teruslah dekat dengan Tuhan saudara. Maka kita bisa mempengaruhi dunia ini. Mengalahkan dunia ini saudara. Yang berat. Mohon disediakan ya perjamuan kita lakukan. Kita bangkit beri bersama-sama. Kita lakukan pujian yang tadi saudara. Haleluya, haleluya. Semangat saudara ya. Amin. Saya yakin saudara kita akan semakin diberkati dengan firman Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Wow. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. Ya. Ku nyatakan imanku untuk setia Tuhan. Apapun yang terjadi, senangkan hatiku
tetapkan, oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Ya Tuhan, katakan, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk senangkan hatimu. Mari kita berdoa untuk perjamuan. Bapa, kami tahu hari ini dengan mata rohani kami melihat kami sedang berada satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Kau berikan anugerah dan karunia itu Tuhan. Tanpa syarat Kau lakukan bagi kami. Engkau tidak melihat latar belakang kami. Engkau tidak melihat siapa kami. Namun Kau melihat hati kami hari ini Bapa. Kami diajak oleh Tuhan untuk menikmati tahta kasih karunia Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Sebab kami tahu Bapa, Engkau sedang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. 2000 tahun lebih yang lalu yang Tuhan Kau lakukan bagi kami. Ajar kami sesadar-sadarnya Tuhan, bahwa hidup kami tanpa Tuhan tidak akan bisa. Hidup kami tanpa Tuhan tidak akan mengalami mujizat yang ajaib, yang supranatural. Untuk itu Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami akan dikuatkan kembali. Kami akan diingatkan terus, ada roh Allah. Saat kami menikmati tubuh dan darah Kristus, kami sedang manunggal dengan Tuhan. Satu DNA dengan Tuhan, menyatu dengan roh dan tubuh-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Layakan kami semuanya, sucikan, kuduskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk menerima anggur dan roti. Ku Tak menyerah. Ya, kita pujikan pujian ini ya. Haleluya. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, ya. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, ya Tuhan, karena tangan-Mu. Yang sudah menerima roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Tetapkan hatiku untuk percaya, katakan, tanpa syarat takkan goyah. Amin. Nyatakan imanku untuk senangkan hatimu, senangkan hati. Sekali lagi katakan, ku tetapkan, oh, oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, katakan, senangkan hati, ya. Musik pujikan pujian ini. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita, lebih kepala. Kami menghormati, menghargai korban Kristus di kayu salib. Ketika kami mengangkat roti ini, kami melihat 2000 tahun yang lalu Kau disiksa, dianiaya. Kau diremehkan, Kau dicaci, Kau dimaki, Kau ditikam. Namun apa yang Kau lakukan? Engkau mengampuni orang-orang yang memusuhi-Mu. Engkau mengampuni orang-orang yang membenci-Mu. Bahkan bukan hanya itu, Engkau memberkati mereka. Dan Kau menyayangi mereka, Engkau mengasihi mereka semuanya, termasuk kami yang ada di tempat ini. Kami diselamatkan bukan karena hebat, kuat, gagah, kemampuan, bukan karena ada yang istimewa dalam diri kami, tapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan ketika kami sudah melekat kepada Tuhan, Engkau membuat kami berharga Tuhan di mata-Mu. Dan Kau menyediakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dan mulia bagi kami. Punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kami, masa depan keluarga kami, juga bisnis kami, usaha kami. Engkau akan terus Bapa untuk memberkati kami. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus.
Mari angkat cawanmu di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, ketika kami mengangkat cawan ini, darah-Mu tercurah bagi kami. Penderitaan yang berat Engkau alami Bapa, dan darah yang tercurah mengampuni dosa-dosa kami. Kami sebagai manusia baru, Kau tidak pernah melihat dan mengingat-ingat lagi akan pelanggaran kami. Dan sudah membuang dosa kami ke tubir laut yang paling dalam. Dan Engkau tidak akan pernah Tuhan untuk mengingatnya kembali. Engkau melihat kami hari ini sebagai manusia yang baru. Manusia yang disucikan oleh darah Yesus. Sehingga ada banyak kesempatan dalam kehidupan kami untuk kami mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kami akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang besar, yaitu kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari letakkan cawan saudara. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia. Siapapun saudara, mari sembah Dia. Mungkin kau belum bisa berbahasa roh, kau bisa berkata-kata kepada Tuhan, terima kasih, aku bersyukur. Engkau yang sudah dikaruniakan Tuhan bahasa roh, pakai bahasa itu untuk membangun dirimu masing-masing. Ya sembah Dia, sembah. Kuasa dan otoritas turun atas umat-Mu Bapa. Bangun imanmu masing-masing. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetapkan kau percaya. Tetapkan kau setia kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan mundur. Tetapkan kau melangkah untuk percaya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya saudara, ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ku tetapkan hatiku Tuhan. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, ya. Takkan goyah Tuhan, takkan goyah. Nyatakan iman. Ayo katakan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, senangkan hati Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tetapkan, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan iman. Ya Tuhan, ini doa kami, tolong kami umat-Mu Bapa, senangkan hati, senangkan hatimu, senangkan hati, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan, iblis dikalahkan, kuasa jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan atas umat-Mu. Yang percaya saudara dan saya diberkati, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan saudara, dalam setiap bulan di minggu pertama izinkan saya berdoa buat saudara untuk, karena di minggu pertama ini kita akan mengembalikan persepuluhan ya. Saya yakin saudara bahwa apa yang kita lakukan hanya mau melakukan firman Tuhan. Amin. Persiapkan persembahan maupun persepuluhan saudara, dan
terima berkat daripada Tuhan. Malaki pasal 3, saudara, telah selalu Tuhan ingatkan bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka atau mengembalikan persepuluhan ini, maka engkau, yaitu saudara dan saya, akan hidup di bawah langit yang terbuka. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami yakin Engkau akan terus menguatkan kami, memperlengkapi kami Bapa, menolong setiap kami untuk kami menjadi orang-orang yang menang dengan kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan yang ada di dunia ini, bahkan pengaruh-pengaruh dunia, roh-roh jahat yang menguasai dunia ini. Kami akan menang Tuhan, kami bisa mengalahkan kuasa jahat. Bahkan Tuhan, kami akan terus diperlengkapi dengan kuat kuasa, yaitu otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Engkau izinkan kami kembali untuk mengembalikan persepuluhan dan juga menabur dalam pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Selamat menabur dan selamat Haleluya. mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku
ojo rewel yo. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita panggilkan anak-anak, yuk. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada aku. Ayo Bapak Ibu dampingi anak-anak kita sama-sama. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada aku. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada. Haleluya. Ini kayaknya Pak Darius. Haleluya. Kita akan berkati anak-anak kita. Bapak bersama dengan jemaat, orang tua, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-Mu di tempat ini, memberkati anak-anak kami. Mereka akan terus diperlengkapi dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang akan menuntun masa depan mereka adalah masa depan yang gilang gemilang, penuh dengan harapan. Tuhan sediakan bagi mereka. Orang tua diberkati dengan bisnis usaha pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan dari tempat ini akan muncul orang-orang yang sukses, berhasil, pengusaha-pengusaha, bahkan Tuhan menunjuk mereka menjadi pejabat-pejabat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka akan semakin hari Bapak, semakin memunculkan Tuhan kebenaran dan ada kuasa dan otoritas Tuhan perlengkapi. Terima kasih pendidikan mereka diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Kepandaian hikmat roh yang takut akan Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya anak-anak kita diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kita akan tutup nyanyi lagu Gak Rewel itu ya. Aku wis gak rewel. Ayo semuanya, amin. Aku wis gak rewel. Gusti, ayo ojo rewel maneh. Dadi kersane. Aku wis gak rewel. Semangat ya. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Sekali lagi ya. Aku wis gak rewel. Ayo sama-sama joget dong semuanya, amin. Aku wis gak rewel Gusti. Ayo, Pak Pur. Aku wis gak rewel Gusti. Jangan rewel-rewel lagi ya. Dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Semuanya, amin. Aku wis gak rewel Gusti, asik. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Amin. Aku wis gak rewel. Tak syukuri, oh. Tak syukuri sing dadi berkati. Amin. Aku, sekali lagi ya, sekali lagi. Angkat tangan saudara, tak syukuri, amin. Tak syukuri sing dadi berkati. Semuanya.
Aku wis gare. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Atas bisnis, usaha, pekerjaan, studimu, engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.